Pemirsa, calon Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam deklarasi Capres dan Cawapres di hadapan relawan dan juga para pendukungnya di Indonesia Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita akan dengarkan seperti apa pidato politik dari Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang pidato karena kita harus ke KPU. Karena ini adalah hari, tanggal, dan waktu yang sudah dihitung. Jadi sesuai adat kita akan penuhi. Saudara sekalian, ada di sini kawan-kawan saya itu Surat Wahid, Saudara Dimas, ya, semuanya, Pak Rubin, Polus, Pak Buzani. Saya minta maaf kalau saya tidak sebut satu-satu untuk mengurangi waktu. Saya ingin nanti di sini bahwa kami Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka mohon doa restu dari seluruh rakyat Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada pendukung-pendukung dan pengusung-pengusung kami semuanya. Dan saya ingin di sini menyampaikan tekad kami bersama dengan saudara-saudara untuk maju minta mandat dari rakyat Indonesia karena kita menghadapi titik yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita menghadapi titik di mana kita bisa bangkit menuju Indonesia yang hebat, Indonesia yang bebas dari kemiskinan, Indonesia yang bebas dari kelaparan, Indonesia yang bebas dari kurang gizi, Indonesia yang anak-anaknya akan tumbuh gembira, kuat, dan cerdas, Indonesia di mana kekayaan Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itu tekad kami, itu perjuangan kami, itu sumpah kami kepada rakyat Indonesia. Saya tidak lagi akan panjang berpidato. Saya akan menyampaikan seluruh jiwa raga kami untuk rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Om Santi Santi Om. Merdeka! Merdeka! Indonesia maju! Terima kasih kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto mengakhiri pidatonya dengan lantang dan juga sesuai dengan ciri khas Prabowo selama ini. Apakah itu kemudian menjadi satu hal yang positif? Apakah justru kita ingin melihat sesuatu Prabowo yang berbeda begitu dari pidatonya? Mas Hanta, apakah ini sesuatu yang positif? Prabowo dari awal tone-nya lama-lama naik, emosinya lama-lama tambah tinggi dan tambah kencang seperti karakter Prabowo seperti Kalau biasanya. saya masukannya Pak Prabowo semakin singkat durasi bicaranya semakin baik. Tadi singkat apa lama? Di awal kan tenang bagus itu. Okay. Tapi makin ke belakang mungkin dari secara umum ya mungkin perlu karakteristik tidak harus berubah ya, tetap jadi seorang Prabowo, tapi Prabowo yang belakangan lebih santai, diskusi apalagi dengan gayanya sedikit dengan
lebih ramah, lebih sesuatu yang menarik ya bagi publik. Meskipun sebenarnya beberapa pemilih Pak Prabowo di 2019 yang lalu, Alphard, itu bertahan juga karena preferensi mereka, karena Pak Prabowo ini diasumsikan sebagai figur yang tegas, yang memang tegas, yang karakternya begitu. Jadi menurut saya bedakan tegas, lantang dengan emosional ya. Yang penting jangan emosional aja. Kalau lantang nggak apa-apa. Lantang, kemudian itu karakter untuk menjaga basisnya di 2019 yang lalu. Nah, tetapi dari sisi Pak Jokowi yang dikawal oleh Pak Jokowi sendiri sama Pak Mas Gibran, itu gaya Pak Jokowi kan sebaliknya. Mungkin titik tengah ya, saya kira yang penting harus dijaga intonasinya, tetap supaya publik tetap menangkap pesan-pesan terbaiknya dari pemilih rasional tadi. Pemilih psikologis kan seperti saya katakan, kalau debat dia nggak ngelihat apa yang disampaikan Bang Kodari. Substansinya apa? Gaya, tapi gayanya, caranya, nanti jangan sampai justru elektabilitas ini kan bisa dibangun butuh waktu, tapi turunnya bisa seketika itu. Nah, harus diantisipasi Pak Prabowo. Saya kira istilah saya tadi, semakin singkat durasinya, tidak terlalu lama, itu semakin baik. Yang kedua, Pak Prabowo tidak harus merubah stylenya, gayanya dengan seorang Prabowo. Yang penting tetap gaya Prabowo tapi stabil, terkontrol. Nah ini yang menarik ya sebetulnya. Dulu 2014-2019 karakteristik yang menonjol sekali di Pak Jokowi itu adalah merakyat. Nah jadi kalau saya ingat hasil-hasil survei pada tahun-tahun itu, dua alasan masyarakat memilih calon presiden, dua alasan tertinggi itu adalah merakyat dan tegas. Nah yang mau presiden merakyat, 99% itu Jokowi. Ada 1% yang ke Prabowo, menganggap Prabowo merakyat gitu ya. Terus yang mau presiden tegas itu 90%, 95%, 99% itu ke Prabowo. Ada 1%, 2%, 5% yang menganggap Jokowi itu tegas. Nah sekarang ini sebetulnya kalau lihat data, yang merakyat itu udah mulai kebagi dengan Prabowo loh. Tidak didominasi oleh Ganjar. Betul. Jadi dari pemilih yang merakyat ini, Ganjar itu tidak mendominasi seperti Pak Jokowi dulu. Mulai ketarik ke Prabowo. Tetapi untuk karakteristik tegas, itu dominan masih diambil oleh Prabowo. Nah, tahun 2014-2019, Jokowi unggul karena yang mau merakyat itu lebih besar daripada yang tegas. Gitu. Sekarang peluang Prabowo unggul itu tercipta terjadi karena yang tegas masih dominan dia, tetapi yang merakyat sudah diambil. Jadi memang Pak Prabowo ini di dalam pemerintahan, dia bukan cuman jadi menteri begitu, tapi dia juga belajar dari gaya Pak Jokowi dan itu sering diungkapkan. Bagaimana ke rakyat, bagaimana kita lihat sekarang dengan masyarakat lebih akrab, lebih humble gitu ya, human touch-nya lebih keluar, lebih cair ya. Dan bahkan memang sudah ngomong juga, saya belajar dari Pak Jokowi kalau pidato itu jangan panjang-panjang. Nah jadi kita kalau Pak Prabowo dengar ya, Bapak ini kalau saya lihat itu seperti mobil di jalan tol. Ada speed limitnya, Pak. Jadi jangan terus. Iya, jalan tol. Beliau ini kalau terlalu rendah juga bukan Prabowo kan? Nggak boleh juga di jalan tol terlalu rendah. Tetapi jangan lewat dari 80 km persegi karena itu berbahaya. Per jam. Per jam. Jadi Pak Prabowo ingat-ingat jangan ngebut nginjak gas lebih dari 80 km per jam. Baik, masih ada 3-4 bulan masa kampanye untuk kemudian para kandidat capres-cawapres ini menunjukkan komunikasi politiknya, menunjukkan juga visi misinya dan juga program kerjanya. Kita akan tunggu seperti apa. Terima kasih kepada para narasumber kami, ada Mas Hanta Yuda dan juga Bang Kodari sudah bergabung bersama kami dalam Breaking News TV One.